penyebaran penyakit mulut dan kuku, Pemkab Lombok Timur menutup pasar hewan. Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarara, Lombok Tengah ambruk. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Ainus NTV kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroy. Inilah Ainus NTV selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, cegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Lombok Timur menutup pasar hewan selama 3 pekan. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur mencatat 322 sapi terpapar PMK. Pasar hewan Mas Bagik Lombok Timur ini sepi dari pengunjung, tidak ada aktivitas transaksi seperti hari biasanya. Pasar hewan ini ditutup sementara untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Penutupan ini dilakukan selama 3 pekan, mulai tanggal 16 Mei sampai 6 Juni 2022. Pasar rencananya akan kembali dibuka setelah kasus PMK mulai menurun, paling lama 2 minggu sebelum Hari Raya Kurban. Pasar hewan ini sesuai dengan instruksi Menteri, dilanjutkan dengan surat edaran daripada Gubernur, berkaitan dengan PMK ini yang sudah mulai merambah. Nah, ini harapan kita dengan penutupan sementara ini mudah-mudahan virus ini secepatnya berakhir. Sampai kapan? Kita akan usahakan sampai dengan 3 minggu mulai terhitung dari hari ini. Kalau tadi kita setelah Zoom dengan Menteri, harapannya Menteri 2 kali 14 hari harapannya Pak Menteri. Tetapi insya Allah kalau memang kondusif dan terjadi penurunan secara signifikan, nanti secepatnya juga kita akan buka. Tidak hanya pasar hewan, sejumlah kandang kolektif milik kelompok ternak juga ditutup sementara. Petugas terus memantau kandang kolektif dan melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah meluasnya penyakit mulut dan kuku pada ternak. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur tercatat 322 sapi terpapar PMK, puluhan diantaranya sudah sembuh. Petugas terus memantau kandang kolektif milik peternak dan melakukan penyemprotan disinfektan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, sementara itu meluasnya penyakit mulut dan kuku mengancam ternak di Lombok Barat karena 170 sapi milik peternak terpapar virus PMK. Merebaknya penyebaran virus PMK pada hewan ternak, para peternak di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat resah dan khawatir karena hewan ternak mereka terjangkit penyakit mulut dan kuku. Cegah penularan virus PMK, para peternak juga rajin menyemprotkan cairan disinfektan 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu ke kandang mereka. Peternak di Desa Bagek Polak mendesak pemerintah supaya segera menanggulangi virus tersebut supaya tidak menyebar ke sejumlah hewan ternak mereka. Gejala di sini belum ada, kita istilahnya apa namanya itu? Wanti-wanti? Ya, wanti-wanti dulu sebelum datang itu penyakit kan. Itu permohonan teman-teman di sini lah. Tapi kandang tetap dibersihkan? Iya, tetap. Karena di sini kan airnya tetap mengalir. Tapi kalau kita bersihkan di sini harus malam hari. Kalau siang hari itu tidak diizinkan. Kami melakukan penyemprotan 2 kali seminggu dengan disinfektan agar menghindari penyakit PMK ini. Dan kami giat juga para peternak di sini membersihkan kandang bersama-sama, mengantisipasi atau mencegah lebih baik daripada mengobati kan wabah PMK ini. Kalau di sini belum ada ya? Belum ada satu-satu, insya Allah mudah-mudahan tetap terjaga. Berdasarkan kronologis outbreak wabah PMK, kasus pertama kali dilaporkan 9 Mei pada kelompok hewan ternak tani Desa Kelebuh, Lombok Tengah sebanyak 60 ekor sapi potong. Di tanggal yang sama ditemukan di Desa Aimel dan Kalijaga Timur, Lombok Timur sebanyak 70 ekor sapi potong. Tanggal 10 Mei ditemukan kasus di Barejulat, Kecamatan Jonggat 6 ekor dan di Kelebuh Praya Tengah 87 ekor. Kasus keempat di Desa Barejulat 2 ekor dan Desa Kelebuh 73 ekor.
Berdasarkan data Disnakeswan NTB per 16 Mei, ditemukan 1.155 kasus, ada 731 ekor sapi sakit dan yang sembuh 387 ekor sapi, bahkan dipotong paksa 8 ekor. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarara Lombok Tengah ambruk. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena terjadi di luar jam sekolah. Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarare yang ambruk setelah sekian lama rusak dan tak kunjung diperbaiki. Bangunan yang ambruk berupa ruang guru, beruntungnya saat peristiwa terjadi tidak sedang dalam proses belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Kepala SDN 2 Sukarare, Riamin, menegaskan sebelum bangunan sekolah ambruk, kondisi bangunan sudah cukup memprihatinkan. Upaya perbaikan pun telah dilakukan dengan melakukan pengusulan ke pemerintah namun tidak kunjung mendapat respon. Dan ruang guru. Dan ambruknya ini karena dimakan manusia. Tidak ada bencana angin atau ini masih ditempati tapi terpaki dulu sudah berapa tahun ya. Sejak 2014 akhir-akhir itu. Sementara itu, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Makbul Ramen, menjelaskan usulan perbaikan untuk SDN 2 Sukarare telah masuk, namun realisasi perbaikan akan dilakukan pada 2023 nanti melalui dana alokasi khusus. Kami panggil para operator, kepala sekolah untuk memberikan pembekalan, kita berikan pembekalan bagaimana pengusulan DAT untuk tahun berikutnya. Pastinya SD 22 ini tidak masuk untuk pengusulan tahun ini? Sepertinya masuk dia untuk mengusulkan itu, tetapi kan ini realisasi nanti tahun 2023. Akibat kejadian ini, ruang guru dialihkan ke ruang kelas siswa, sementara siswa pun harus rolling untuk proses belajar mengajar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.